Akibat hujan lebat yang melanda wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten, sejumlah rumah warga di Kecamatan Ciput mengalami rusak parah akibat tertimbun longsor. Dan bagaimana situasi dan kondisi terkini para korban longsor hari ini, Bang Kumis berbagi akan mencoba untuk menyelusuri dan mengungkap fakta di balik peristiwa. Nah, pemirsa, hari ini Bang Kumis bersama warga yang memang rumahnya kena dampak longsor. Dan nanti, Pak, sebelah mana rumahnya, Pak? Yang saya rumah saya itu. Hancur, Pak, ya? Hancur semua ini. Nanti dilihat, Pak, ya. Oh, boleh. Titik lokasi biar publik boleh. tahu bagaimana sih dampak dari longsor di Kecamatan Ciput ini. Oke, Pak, yuk. Bang Kumis, kebetulan saya waktu kejadian saya ada di lokasi, Bang Kumis. Nah, nanti kita bisa bincang-bincang, Pak, ya. Boleh. Kita ke lokasi, Pak, yuk. Boleh, ayo. Kita minta, Bang Kumis, ya. Minta sebetulnya ke pengembang. Sebelum diuruk itu minta di dam dulu, Bang Kumis. Di dam dulu. Ini ternyata diuruk dulu. Yang mengakibatkan seperti ini, Bang Kumis. Kayaknya kalau di dam dulu nggak bakalan seperti ini terjadi, Bang Kumis. Ya, Bang Kumis, saya udah ketemu nih sama salah satu perwakilannya dari pengembang perumahan. Bang Kumis, tadi ada beberapa narasumber bahwa dalam warga sekitar sudah pernah ngomong sebelum ini dilakukan harus ada tembok dilakukan dulu agar tidak terjadi longsor. Tapi kenapa, Pak, ini tetap dilaksanakan? Setelah peristiwa longsor ini, Pak, biasanya rasa kepedulian kemanusiaan dari pihak pengembang kepada para korban itu bagaimana, Pak? Sampai saat ini kami hanya dapat bantuan dari pihak pemerintah daerah, khususnya dari Kabupaten Pandeglang, ya, dari BNPD, dari Tagana. Alhamdulillah kami sudah menerima. Tapi dari pihak pengembang hanya perwakilannya aja, itu cuma mediasi saja. Tapi yang jelas bahan baku, bahan pokok seperti makanan, segala air minum itu belum ada. Camat, mohon izin sebelum ke lokasi. Pak, dalam rangka apa nih Bapak ke lokasi? Monitor, kemudian juga sebagai bentuk evaluasi terhadap bencana alam kemarin berupa longsor. Nanti solusi langkah-langkahnya seperti apa? Wah, Bang Kumis. Ya, Pak, mohon izin, Pak, mengganggu waktunya sebentar nih, Pak. Boleh. Sebelum ke lokasi mungkin sedikit bincang-bincang dengan Bang Kumis agar publik Pandeglang, Banten, Indonesia bahkan dunia tahu peristiwa di Kabupaten Pandeglang saat ini, Pak. Bisa dijelaskan, Bang Kumis juga sudah ada beberapa narasumber yang Bang Kumis wawancarai. Dan sekarang tinggal bagaimana dari pihak pemerintah sendiri dengan adanya peristiwa ini, Pak. Ya, setelah kita tinjau nanti ini bersama-sama Pak Camat juga kita tinjau. Ya, di mana sebuah peristiwa bencana ada beberapa faktor. Yang satu adalah memang karena itu faktor alam. Kedua adalah kelalaian masyarakat. Dan di sini jelas ada satu pengembang perumahan. Bagaimana menurut Bapak? Pemirsa, sekarang Bang Kumis bersama warga yang memang terdampak longsor, dan di sana juga ada tim media, Bang Ade juga ikut untuk melihat dari jarak dekat kondisi terkini dampak longsor. Nah, seperti ini, aduh. Nah, di sana Kang Ade sudah nungguin sama pemilik atau warga yang terdampak. Nah, inilah lokasinya. Pak, bisa dijelaskan, Pak? Ini tempat apa, Pak? Ini rumahnya Ibu Surna. Ini dampak yang paling parah, hancur total. Ada dua rumah. Rumah Bu Surna sama rumahnya Ibu Nasi. Ini yang dua. Ini kronologis kejadiannya, Bang Kumis. Kemarin jam 12.30, memang paginya dari malam sampai pagi itu hujan. Agak siang sedikit agak reda. Itu dari sana tanah itu longsor ke sini. Longsor ke sini, jadi tanah itu kayak agar, Bang. Jadi begini ke sini semua. Ini di sini ini empang saya nih, Bang. Ini rumah saya di situ, rumah saya hancur. Ini semua di bawah ini empang, Bang. Ini empang. Di sini selokan, Bang. Ini pohon-pohon yang di sini itu, ini pohon dari sini semua itu. Pohon dari sini semua ini pada pindah ke sini. Jadi pohon yang tadinya ada di atas pada ke sana semua. Masih berdiri, Bang Kumis, itu pohon. Masih berdiri, nggak roboh. Kalau rumah Bapak di mana, Pak? Yang itu, Bang Kumis. Coba Pak tunjukin ke sana, Pak, yuk. Ayo, boleh. Bisa ke jalan mana, Pak? Kita jalan situ aja, Bang Kumis. Jalan situ, matiin dulu. Nah, Pak, tadi Pak, siapa namanya, Pak? Encem. Nah, ini Pak Encem mau menunjukin tempat tinggalnya yang memang, dan efek dari longsor ini benar-benar luar biasa. Di sana seperti terlihat bukit dan galian. Yang mungkin menurut informasi ini dilakukan oleh pengembang perumahan.
dan nanti bagaimana. Nah, Bang Acep, nanti Bang bisa dijelaskan ini. Waduh, sulit sekali sayang. Nah, coba Bang bisa dijelaskan ini seperti ini. Ini bukit tinggi sekali nih. Ini bukit tinggi sekali, ini Pak Kumis, tinggi sekali. Sekarang longsor udah menimpa 2 rumah, itu rumah Bapak Arman sama rumahnya Ibu Surni. Udah menimpa dua rumah. Jadi seluruh rumah yang kena dampak ini 1, 2, 3, 4, 5 rumah. 5 rumah. Itu kebetulan ada Pak Arman, pemilik rumah yang paling ujung. Nah, Pak Arman, bisa lihat. Coba nanti Bang Kumis akan. Pak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, nama siapa Pak? Arman. Pak Arman. Ya. Nah, menurut informasi Pak Arman ini salah satu warga yang rumahnya juga terdampak dengan adanya longsor di Ya, Kecamatan. betul, Pak. Betul. Pak, bisa dijelaskan Pak, rumah Bapak di mana Pak? Rumah saya itu. Rumah saya udah kemudian tapi belum ada respon. Oh, berarti sebelum ada longsor Ya. juga sudah ada dampak. Ya, susulan ini longsor susulan. Itu yang pertamanya rumah saya. Ini longsor yang kedua ini. Oh, berarti Bapak itu dulu udah pernah longsor. Ya, Nah, pada waktu longsor pertama Pak, dari pihak pengembang sendiri bagaimana Pak? belum ada respon sih. Bapak sudah ngomong. Ngomong mau udah tapi belum dibenerin gitu. Oh gitu. Nah Pak, Bapak bisa dijelaskan pada waktu peristiwa longsor kemarin Pak, bagaimana Pak Itu situasinya? air gede banget dari sana ya, dari bangunan-bangunan itu, dari bahan bangunan. Terus longsornya tepat ke rumah saya itu. Terus pohonnya tumbang semua. Harapan Bapak? Harapan saya biasalah diganti lah. Nggak masuk diganti oleh pihak perusahaan atau pemerintah mintanya? Ya, minta sama pihak perusahaan sih. Perusahaan pengembang ya? Ya, Oke Pak, makasih Pak ya. ya. Nah, inilah titik longsor sebuah bukit terlihat di sini. Di sana ada sumber mata air yang merupakan satu-satunya sumber untuk warga di sekitar sini, tertutup longsoran seperti ini. Dan nanti kita geser dari longsoran ini ke lokasi dampaknya seperti yang Anda saksikan. Di sana Kang Ade juga dari media dan 2 warga yang terdampak sudah melihat, dan nanti Bang Kumis akan langsung dari jarak dekat. Nah, pemirsa, seperti yang ada di atas sana terlihat jelas sebuah longsoran langsung turun ke bawah dan menimbun beberapa rumah warga. Bahkan rumah yang di sana menurut informasi itu sudah 1 minggu terdampak. Dan hari ini Bang Kumis sengaja datang ke lokasi untuk menginvestigasi titik persoalannya dari mana hingga dampak dari longsornya tanah ini yang menimbun sejumlah rumah warga. Nah, seperti inilah. Yang tidak tutup kemungkinan Bang Kumis ya, kalau curah hujan ini kan masih cuaca sangat ekstrim ya di bulan ini. Saya tidak tutup kemungkinan Pak Kumis. Ini yang depan ini bisa longsor kembali karena itu sudah celah-celah longsornya mulai sekarang juga udah kecil-kecil itu udah ada longsor. Takut kemungkinan musim curah hujan yang besar itu longsor semua ke bawah Pak Kumis, menutup rumah dari yang situ sampai yang sana Pak Kumis, yang sana. Yang paling ujung sana itu udah jelas warga semua pasti kena Pak Kumis. Kalau sampai sebelah sana Pak Kumis, yang itu yang dituju di kamera itu. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini kan ada kaitan dengan pengembang ini ya, karena ini lokasinya kan lokasi perumahan. Betul, ini. Betul Bang Kumis. Dengan adanya longsor seperti ini, pihak pengusaha sendiri gimana? Warga udah minta Bang Kumis ya, minta sebetulnya ke pengembang sebelum diuruk itu minta di dam dulu Bang Kumis, di dam dulu. Ini ternyata diuruk dulu, yang mengakibatkan seperti ini Bang Kumis. Kayaknya kalau di dam dulu nggak bakalan seperti ini terjadi Bang Kumis. Mungkin kecil kemungkinan lah. Ini akibat nggak di dam dulu, sehingga yang terjadi juga tanah bekas urugan yang sudah itu pada longsor semua. Nah, setelah peristiwa longsor ini Pak, biasanya rasa kepedulian kemanusiaan dari pihak pengembang kepada para korban itu bagaimana Pak? Sampai saat ini kami hanya dapat bantuan dari pihak pemerintah daerah, khususnya dari Kabupaten Pandeglang ya, dari BNPD, dari Tagana. Alhamdulillah kami sudah menerima. Tapi dari pihak pengembang hanya perwakilannya aja, itu cuma mediasi saja. Tapi
Yang jelas bahan baku, bahan pokok seperti makanan segala air minum itu belum ada. Jujur belum ada. Nah, ini nampak Pak Camat juga sudah meninjau ke lokasi, entah sama siapa nanti rombongan. Pak Camat, mohon izin sebelum ke lokasi. Pak, dalam rangka apa nih Bapak ke lokasi? Monitor, kemudian juga sebagai bentuk evaluasi terhadap bencana alam kemarin berupa longsor. Nanti solusi langkah-langkahnya seperti apa supaya masyarakat segera normal dari sisi kebutuhannya akibat longsor ini. Nah, untuk hari ini yang datang rencananya siapa-siapa Pak? Kami bersama dari pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, Pak Kadis Dinsos juga hadir di sini. Kepala pelaksana dari BPBD juga hadir dalam rangka untuk menormalkan kehidupan akibat dari adanya longsor, terutama sarana air bersih, kemudian tempat tinggal juga harus dipersiapkan. Nah Pak, saya dengar juga dari pihak pengembang juga ikut dalam rombongan? Dari pihak pengembang juga insya Allah ada perwakilannya ada di kita. Karena kita harus sinergi melakukan treatment supaya kehidupan masyarakat segera normal gitu. Sebelum ya. Pesan Pak kepada warga karena bukit-bukit di sana nampaknya sudah retak-retak lagi Pak. Ya, pesan kepada masyarakat mengingat sebelah sana juga masih cukup tinggi ya. Maka untuk hati-hati dan waspada. Kita bisa sekali-kali melihat suasana atau situasi apabila tanah sudah belah-belah maka harus segera dievakuasi Pak. Oke, makasih Pak. Nah, seperti yang Anda saksikan dari para pihak termasuk dari Kepala Dinas Sosial Bapak Toto juga hadir di lokasi ini. Nampaknya Bapak Kepala Dinas akan langsung menuju ke lokasi di mana longsor terjadi. Bang Kumis. Ya Pak, mohon izin Pak mengganggu waktunya sebentar nih Pak. Boleh. Sebelum ke lokasi mungkin sedikit bincang-bincang dengan Bang Kumis agar publik Pandeglang, Banten, Indonesia bahkan dunia tahu peristiwa di Kabupaten Pandeglang saat ini Pak. Bisa dijelaskan agenda apa hari ini Pak? Ya, kita meninjau rumahnya Pak Gandhi ya. Ini istrinya nih. Pak Gandhi nih Pak. Oh, ininya Pak Gandhinya. Ini istrinya ya. Yang kena longsor tanah ya. Dari atasnya gitu ya. Oke. Kemudian tadi rumahnya Ibu Naci tetanggaan ya. Ya. Kronologisnya Pak Gandhi yang jelasin coba. Saya sih persisnya kurang tahu kronologinya, tapi yang persisnya katanya 1:30 kata istri saya Pak. Dari Jumat. Nah Pak, mungkin Bang Kumis juga sudah ada beberapa narasumber yang Bang Kumis wawancarai. Dan sekarang tinggal bagaimana dari pihak pemerintah sendiri dengan adanya peristiwa ini Pak? Ya, setelah kita tinjau nanti ini bersama-sama Pak Camat juga kita tinjau. Nah, kita mungkin kalau pemerintah kan ada tahapan ini ya, agak ada tahapan-tahapan untuk kita lakukan verifikasi ya. Jadi nanti dengan Pak Camat akan kita dorong dulu, swadaya dulu ya. Nah, nanti sambil dibantu oleh pemerintah ya, supaya kembali ke rumahnya gitu kan. Nah, untuk sementara ini ya ke tetangga atau ke saudara dulu ya? Pak Gandhi di mana? Ke rumah mertua. Ke rumah mertua ya, sementara ya. Biar aman dulu dan biar hatinya tenang dulu. Ya. Pak Kades mohon izin nih ya. Di mana sebuah peristiwa bencana ada beberapa faktor. Yang satu adalah memang karena itu faktor alam. Kedua adalah kelalaian masyarakat. Dan di sini jelas ada satu pengembang perumahan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, itu nanti ya, kalau persoalan terkait dengan pengembang perusahaan akan nanti kita tindak lanjuti, kita tanya dulu gitu ya. Gitu, karena kan ini pengembang perusahaan perumahan juga di perusahaan ini kan apakah dapat izin atau tidak gitu. Jadi kita cek dulu ya. Kemudian apa yang menjadi kelalaiannya ini kan mesti kita lihat dulu. Jadi nggak bisa kita justifikasi. Nah, untuk langkah awal Pak dalam pemulihan warga? Sementara nanti akan coba dibicarakan dengan pengembang di perusahaan tersebut ya Pak Camat ya. Itu kira-kira apakah bisa bantu untuk swadaya gitu ya. Dan kita gerakkan semua masyarakat untuk bergotong royong dan pemerintah akan bantu. Oke. Ya. Sementara ini kan bisa ada di perumahan itu Pak. Oh, yang perumahan yang udah jadi. Ya. Untuk sementara gitu ya. Oh, tuh Dari kemarin itu kan udah dikasih izin situ.
Rumah tapi sementara. Sementara ini dibangunin kan untuk saat ini kan ini. Jadi rumah sudah ada yang jadi di sana, gitu ya? Ya. Tinggal dulu di sana. Dari kemarin juga kan udah dikasih tahu sama tentara itu. Oke. Ya, sambil nunggu itu. Tuh ini, coba pengamannya bicara. Sini Bang. Nah, pemirsa, Bang Kumis sekarang di mana tadi pihak pemerintah juga mau komunikasi dengan pengembang. Silakan bisa dijelaskan. Ya, Bang Kumis, saya udah ketemu nih sama salah satu perwakilannya dari pengembang perumahan. Jadi ini ya selamanya juga musibah ya. Musibah itu siapa yang tahu, gitu kan? Nah, tapi sudah cari jalan tengahnya. Dengan Pak Camat tadi udah bicarakan. Dan pengembang ini legowo untuk memberikan tempat tinggal sementara ya, gitu. Gimana coba? Pak, bisa dijelaskan? Bapak, nama siapa Pak? Epul. Di pengembang di bagian apa? Bagian pengamanan sini Pak. Hanya pengamanan? Enggak, saya bagian pemborongnya. Oh, nah pemborong Pak, ini menarik. Pak, Bang Kumis tadi ada beberapa narasumber bahwa dalam warga sekitar sudah pernah ngomong sebelum ini dilakukan harus ada tembok dilakukan dulu agar tidak terjadi longsor. Tapi kenapa Pak ini tetap dilaksanakan? Ini Pak namanya musibah bukan dari tembok ya, walaupun ini rumah aja kedorong apalagi tembok yang kecil gitu pendasi. Ini kan musibah dari sono ke bawah arus air Pak gini. Ya tapi kan seperti tadi disinggung bahwa musibah terjadi bisa karena alam tapi bisa kelalaian. Apakah Bapak mengakui ini sebuah kelalaian? Ya mungkin juga namanya ini musibah ini kan sebelumnya udah dikasih tahu Pak, suruh pindah dulu. Enggak, maksudnya bicara kelalaian ini, apakah memang ini merupakan kelalaian dari pihak pengusaha? Ya kalau itu kan masalah itu kan namanya ini enggak kurang ini Pak ya, namanya di pendasi kan untuk lihat situasi ini sudah jadi dulu. Nah, seperti yang Anda saksikan di ujung dari tanah longsor ini juga seperti ini kondisi rumahnya. Nah ini rombongan dari Dinas Sosial, Tagana, TKSK, PSKB semuanya hadir dan nampaknya sudah selesai. Beres, Pak Kades? Ya, jadi nanti kita opsinya dalam musyawarah pada hari Senin. Ini Pak Lurahnya, Pak Lurah sini. Nah, dengan Pak Lurah, sama jalan. dan Pak Camat ini sudah oke. Dan nanti titik temunya di musyawarah itu karena nanti apakah nanti rumah ini harus relokasi, gitu. Nah, dan bagaimana penggantiannya memang ya perusahaan harus tanggung jawab lah. Nominal udah ada dari si korban, nominal udah ada dari nanti penghitungannya tadi itu dari pengembang. Oh, maksudnya sudah dihitung-hitung. Sudah dihitung tingkat kerugiannya. Gitu ya. Dan yang akan kerugiannya kira-kira. Coba. Yang akan diajukan ke pengembang ya. Keinginan dan akan diajukan ke pengembang. Iya, di musyawarah. Musyawarah. Kami sebelumnya sudah musyawarah dengan masyarakat di sini. Jadi kerugiannya catat aja, nanti kami panggil orang pengembangnya. Nanti kita musyawarahkan hari Senin di kantor kecamatan. Oke. Sukses. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.